warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 3 mau presentasikan PBL kami dengan judul website wisata religi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PBL kami dengan judul PBL aplikasi wisata religi dan dengan nama website Serenity Trails. Next. Di sini manajer proyek Pak Atta Ila Kom Mkom. Identitas kelompok kami dengan saya sendiri Victor Sisle Alfarmakayan sebagai ketua, Aditya Rian Wardana anggota, Jafet Alexander anggota, Alisa Fitri sebagai anggota, Omega Clarissa Manuela sebagai anggota, dan Tasya Sri Rezeki sebagai anggota. Deskripsi umum dari website kami, Serenity Trails adalah sebuah website yang dirancang khusus untuk memberikan informasi, kemudahan, dan pengalaman yang lebih baik bagi para wisata yang ingin mengunjungi tempat-tempat bersejarah, ibadah, atau situs suci. Aplikasi ini umumnya menyediakan berbagai fitur yang berkaitan dengan wisata religi, seperti informasi detail tentang destinasi, deskripsi tempat, sejarah, jadwal ibadah, rute perjalanan, dan informasi penting lainnya. Next. Luaran yang dihasilkan dari proyek kami, yang pertama website, yang kedua fitur interaktif, yang ketiga slide presentasi, yang keempat poster, dan yang kelima desain responsif dan dapat diakses di berbagai perangkat. Baiklah, saya akan lanjut menjelaskan bahasa pemrograman yang kami gunakan. Ada PHP, JavaScript, CSS. Desain yang kami gunakan ada Dragio, Figma, Canva. Database yang kami gunakan ada MySQL. Server website yang kami gunakan ada SAM. Pencapaian proyek, tes contoh tes perencanaan tanggal 2 September 2024. Iuran yang keluaran yang dihasilkan mencari referensi website. Desain tanggal 3 Oktober 2024. Mendesain logo website, jenis desain wireframe, mockup. Implementasi 2 Oktober 2024. Membangun front end cicilan antar website. Laporan tanggal 2 November 2024 itu membuat laporan pengerjaan proyek. Rancangan aplikasi. Perencanaan, ada perencanaan yaitu mencari informasi wisata religi, mendesain tampilan dashboard web, membuat FPP, membuat PPT presentasi. Ada analisis desain yaitu mencari referensi website yang akan dibuat, membuat masing-masing dari fitur, mendesain logo website, dan mockup. Implementasi, membangun fungsional website, proses pengembangan web, dan membangun database. Ada laporan yaitu menyusun laporan dan PPT presentasi akhir proyek. Oke, saya akan melanjutkan presentasi. Di sini menurut kami yaitu yang pertama planning mencari judul aplikasi pada wisata religi, yang kedua membuat FPP, yang ketiga desain wireframe website, yang keempat revisi FPP, yang kelima analisis, membuat laporan PPL dan revisi, yang keenam implementasi, membuat codingan terkait website panduan wisata religi, yang ketujuh lanjut membuat codingan, yang ke-8 implementasi, melanjutkan codingan web wisata religi dan mengubah tampilan dan menu dan juga menghubungkan ke database. Yang terakhir implementasi, aplikasi dapat menampilkan berbagai tempat wisata berdasarkan kategori di destinasi yang diinginkan pengunjung dan dapat melihat event, peta wisata, dan berita. Okay, next. Sini pembagian kerja kelompok. Yang pertama, kontribusi penjadwalan membuat rancangan Aditya, kontribusi desain wireframe dan mockup, UI UX
konsep website dan backend. Elza Fitri, kontribusi membuat use case skenario. Omega Clarissa Manuela, kontribusi rancangan KF dan KNF, penyusunan laporan akhir. Tasya Shiroti, menyusun EPP dan membuat proyek. Oke, next. Struktur diagram menyajikan diagram yang menggambarkan hubungan antara halaman dan modul yang ada dalam website. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Omega. Di sini ada use case diagram. Use case diagram berikut berfungsi untuk menampilkan hubungan antara pengguna atau aktor dan sistem serta fungsionalitas yang terdapat dalam sistem. Di sini terdapat ada admin. Admin dapat melakukan melihat login. Selain itu ada melihat data destinasi. Selain itu ada juga melihat laporan dan analisis, dan dapat melihat event atau promosi, dan melihat moderasi pengguna. Selain itu ada juga melakukan penanganan dan dukungan ulasan. Selain itu ada customer, di mana customer itu terdapat di sini ada dapat melakukan atau melihat login. Selain itu ada melihat data destinasi. Selain itu juga ada di sini dapat melakukan reservasi dan pemesanan. Selain itu di sini juga ada dapat melihat event atau promosi dan melakukan penanganan dan dukungan ulasan. Terakhir melihat tempat atau menilai. Dan di sini juga ada pengelola. Pengelola di mana ada dapat melihat data destinasi. Selain itu melihat laporan dan analisis. Dan terakhir melihat tempat atau menilai. Next. Flowchart. Flowchart di mana ini berfungsi menyediakan representasi secara visual alur kerja atau proses-proses yang akan terjadi dalam aplikasi, termasuk langkah-langkah yang harus diikuti oleh pengguna. Di sini ada desain basis data. Desain basis data ialah suatu struktur yang dirancang agar sebuah basis data dapat menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan lebih efisien dan terorganisir. Next. Free frame. Tata letak halaman login, halaman pencarian informasi dan lain-lain, dan halaman profil pengguna. Next. Mockup. Mockup adalah representasi visual dari desain aplikasi atau situs web yang membantu dalam perencanaan dan pengembangan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan. Kita akan masuk ke bagian menu dan tampilannya. Berikut adalah menu tampilan indeks, di mana saat kita pertama kali membuka website akan diarahkan pada bagian tampilan berikut. Selanjutnya ialah tampilan login. Berikut adalah tampilan dari menu login, di mana halaman kita untuk membuat akun baru serta login apabila kita sudah mempunyai akun. Menu kategori di sini kita memiliki 3 menu utama, yakni ada tempat ibadah, tempat ziarah, serta tempat sejarah di Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Renordana dari tim 3 PPL. Aplikasi Panduan Destinasi Wisata Religi akan melanjutkan presentasi mengenai display tempat ziarah yang kami buat. Seperti tertera pada layar, kami mengambil contoh tempat ziarah untuk di-display, yaitu makam keluarga Nong Isa yang berletak di Nongsa, Kota Batam. Kemudian ada menu event. Contoh event yang kami ambil adalah Maulid Nabi yang dijalankan pada Masjid Agung Kota Batam. Untuk dalam event tersebut tidak diambil atau tidak dipungut tiket sama sekali, atau tidak ada biaya masuk. Kemudian ada
ada waktu dalam penyelesaian proyek ini yang memakan waktu sekitar 4 bulan 3 minggu, yaitu untuk perencanaan kami memakan waktu sekitar 1 minggu, kemudian untuk desain kami memakan waktu 2 minggu, hingga implementasi yang kami lakukan sekitar 3 bulan. Untuk laporan akhir yang kami jalankan dalam proyek ini memakan waktu sekitar 1 bulan. Sekian dari saya, Aditya Renwardana, mewakili tim 3 PPL Aplikasi Panduan Destinasi Wisata Religi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om.